Hai Bunda, semangat pagi pejuang ASI. Masih tetap semangat ya untuk mengasihinya. Hai Bunda, bertemu lagi dengan saya Marisa dan Saya Rahma. nah, kali ini kita akan membagikan tips nih Bunda, cara menyendawakan si kecil. Betul. Gitu ya Bunda ya? Iya, jadi nanti akan kita share ya Bunda, gimana sih cara menyendawakan bayi. Nah, ada 3 ya Bunda. Oke. Yang pertama nih Bunda, gimana sih? Ya, yang pertama, jadi biasanya ini yang paling umum ya Bunda. Jadi yang pertama kita gendong bayinya seperti ini, kita sangga kepalanya, lalu kepalanya, dagunya kita sandarkan di pundak kita seperti ini. Nah, karena kan bayi memang kalau baru lahir apalagi kan belum bisa menyangga kepala nih Bun. Nah, seperti ini, lalu baru kita tangannya bentuk seperti ini, baru kita pupuk perlahan ya Bun. Dan ini dilakukan selama kurang lebih 1-2 menit seperti itu. Oke, untuk cara yang kedua gimana nih Bun? Nah, untuk cara yang kedua masih sama, kita harus menyangga kepalanya karena memang bayi kan memang belum bisa menyangga kepalanya, apalagi yang baru lahir. Kita dudukkan seperti ini. Lalu kepalanya kita sangga dengan lengan seperti ini. Kita pegang bayinya. Lalu, nah begini ya Bun. Baru kita pupuk juga sama, bentuk tangannya seperti ini. Ini cara yang kedua. Oke, Atau bisa juga dengan dipangku, bisa Betul. juga. Jadi didudukannya bisa juga dengan pangku. Nah, cara yang ketiga itu seperti ini ya Bun. Kita tidurkan, misalnya apalagi bayi kalau sudah nenen biasanya kan cenderungnya kalau sudah selesai nenen itu kan kenyang dan tertidur gitu ya Betul. Bun. Itu bisa kita tidurkan seperti ini, seperti biasa kan biasanya ada bantal bayinya ya. Lalu kita tidurkan miring seperti ini. Nah, ini untuk bagian belakang dan depannya boleh disangga dengan guling kecil atau guling bayinya itu. Lalu sama kita pupuk seperti ini. Atau kalau misalnya nggak mau dipupuk nggak masalah. Jadi dibiarkan aja, yang penting tidurnya posisinya miring. Kalau untuk miringnya boleh ke kanan atau ke kiri bebas. Jadi dibantu disangga dengan bantal ataupun bisa juga dengan guling bayi yang kecil itu di depan dan belakangnya. Seperti itu. Untuk sendawakan si kecil ini pentingkah sih Bun? Iya, jadi memang sangat penting. Yang pertama karena memang pencernakan bayi itu ketika baru lahir itu kan memang belum sempurna ya Bun. Jadi memang tugas bundanya untuk membantu supaya angin yang terperangkap ketika bayinya nenen terperangkap di dalam saluran pencernakan ataupun di perut bayi itu bisa keluar. Nah, salah satunya dengan cara disendawakan seperti itu. Dan juga pastinya akan mencegah gumoh dan juga muntah seperti itu, atau istilahnya kadang bisa juga kolik. Nah, itu karena ada udara yang terperangkap di perut. Nah, itu bisa dibantu dengan disendawakan gitu. Terus nih Bun, kalau kita sudah sendawakan ya, terus si kecil nggak mau sendawa, itu bahaya nggak sih Bunda? Ya, bahayanya pasti si kecil biasanya akan muntah atau gumoh seperti itu, dan otomatis ASI yang sudah diminum tadi jadi keluar gitu. Dan kalau udah seperti itu kan jadinya sayang ya Bunda. Istilahnya dia sudah harusnya sudah kenyang jadi lapar lagi kayak gitu. Dan juga sayang ASInya juga kan Bun biasanya. Jadi istilahnya dijadikan ritme aja, dijadikan setiap menyusui kebiasaan ya, dijadikan kebiasaan setiap menyusui itu baru disendawakan gitu. Jadi misal ketika si kecil nggak mau sendawa nih Bunda ya, Bunda sudah berusaha menyendawakan mungkin lebih dari 5 menit ataupun 10 menit, itu masih tergolong wajar kalau si kecil tidak sendawa, karena memang berarti tidak ada udara yang masuk ketika proses menyusui nih Bunda ya. Betul. Nah, bisa dibantu misalnya nih kalau kurang yakin ya Bun, aduh kok nggak bersuara ya sendawanya gitu, mungkin bisa juga ditidurkan dengan miring tadi. Kadang memang si kecil juga sendawanya beragam ya, ada yang bersuara, ada juga yang tidak bersuara ya Bunda. Iya, istilahnya tidak selalu bersuara ya Bun. Jadi mungkin kadang-kadang udah bunyi sendawanya, tapi ada juga yang nggak bunyi gitu Bun, jadi nggak masalah gitu. Terus misal seperti ini ya Bunda, sudah disendawakan tapi tetap aja gumoh, gimana nih Bunda? Apakah tetap berbahaya ataupun enggak sih Bun? Ya, jadi dilihat lagi gumohnya itu banyak atau sedikit. Biasanya sih Bun, kalau misalnya sudah disendawakan kok masih gumoh ya Bun. Nah, itu memang berarti ada sisa atau istilahnya dari perut bayinya ini kapasitasnya sudah penuh, sudah kenyang, dan sisanya itu yang akan dibuang seperti itu. Karena kan memang lambungnya bayi kan memang masih kecil ya Bun, seperti
Jadi proses kekenyangannya ya yang membuat gumoh ya membuat Bunda gumohnya ya. itu karena kekenyangan biasanya, dan Iya. juga gumohnya juga biasanya nggak terlalu banyak sih, nggak kayak muntah gitu. Dan yang keluar juga bukan ASI pure gitu Bunda, pasti ada lendirnya yang seperti muntahan biasa, dan itu normal sih Bunda ya, selama warnanya memang masih warna ASI ya Bunda betul, ya. betul. Gitu. Meskipun warnanya seperti apa tahu gitu ya, itu masih tergolong normal karena memang itu bentuk dari ASI-nya ya sudah Bunda tertelan tadi ya. Betul. Gitu nih Bunda. Jadi seperti itu tips dan pengertian dari sendawa sendiri ya Bunda ya. Nah bagi Bunda yang di rumah jangan terlalu dikhawatirkan masalah sendawa ini. Pasti ini ketika Bunda lebih seringkan lagi, pasti sebagai ini ya Bunda ya, sebagai Jadi kebiasaan ya. dibuat kebiasaan aja Bunda, sama aja kayak kita misalnya nih mandikan bayi, Iya, dan juga betul. setiap minum susu disendawakan. Sendawakan. Karena memang kan bayi kan belum bisa sendawa sendiri Iya. nih gitu. Apalagi bayi yang baru lahir sampai usia 1 tahun mungkin Betul. masih perlu disendawakan Bunda gitu ya Bunda ya. Nah terima kasih untuk Bunda yang sudah menonton, dan jangan lupa saksikan terus YouTube channel kita di yamis.almond, dan jangan lupa untuk selalu nantikan dan nonton juga live IG kita di yamis.almond setiap hari Selasa dan Jumat gitu ya Bunda. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share ya Bunda. Terima kasih. Bye.